Hai murid-murid hebat, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang kita akan bisa membedakan apa itu permutasi dan kombinasi dari pengertiannya masing-masing. Oke, yang pertama, permutasi. Permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup atau unsur dengan memperhatikan urutannya. Nah, sekarang kombinasi. Nah, kombinasi ini adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup atau unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke, konsepnya adalah kalau di permutasi AB itu tidak sama dengan BA. Oke, kalau AB kita balik menjadi BA. Kalau di permutasi AB itu berbeda dengan BA. Jadi kalau AB itu satu cara, maka BA ini juga satu cara, maka dalam kasus ini ada dua cara. Ya. Nah, kalau dikombinasi AB itu sama dengan BA. Karena AB sama dengan BA, maka misalnya AB itu ada satu cara, BA itu ada satu cara, maka di sini ada satu cara atau satu model ya. Intinya permutasi tidak memperhatikan urutan, kemudian permutasi memperhatikan urutan, nah kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau kita melihat dari rumus ya, nah permutasi itu diberikan rumusnya adalah NPR atau permutasi R unsur dari N unsur. Ya. Artinya kita akan mengambil R dari N. Itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Oke, NPR ini dibaca permutasi R unsur dari N unsur. Nah, kemudian untuk rumus kombinasi, kita hanya mengganti P dengan C, kombinasi ya. NCR ya, atau kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Pembedanya adalah dari permutasi dan kombinasi. Kalau di permutasi tidak membagi dengan R faktorial, sedangkan kalau dikombinasi membagi dengan R faktorial. Bedanya di sana ya. Kemudian cara bacanya adalah kombinasi R dari N unsur atau mengambil R unsur dari N unsur. Nah, sebelum kita ke permutasi dan kombinasi, kita harus pahami dulu ya, apa itu N dan apa itu R ya. Nah, N itu adalah unsur yang disediakan, kemudian R itu adalah unsur yang dipilih. Artinya kita memilih R unsur dari yang disediakan berupa N unsur. Prasyaratnya adalah kita harus memahami apa itu faktorial, oke, atau tanda seru. Nah, di sini ada N tanda seru atau dibaca dengan N faktorial ya. Oke. Apa itu faktorial? Kita akan ke definisinya, yaitu jika N bilangan asli, berarti ini hanya berlaku untuk bilangan asli. Jika N bilangan asli, maka faktorial dari N ditulis N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai dikali 3 sampai dikali 2 dan terakhir dikalikan 1. Atau perkalian menurun ya, bilangan asli hingga 1. Contohnya di sini 1 faktorial adalah 1. Oke, di sini juga 0 faktorial adalah 1. Ini sudah mutlak konsepnya ya. 1 faktorial itu 1 dan 0 faktorial itu adalah 1. Nah, contohnya di sini 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikalikan 1 itu sama dengan 120. Kemudian 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Oke, itu sama dengan 720. Contoh yang ketiga di sini, 7 faktorial dibagi 5 faktorial.
sama dengan, oke, kita akan kerjakan seperti ini. 7 faktorial kita jabarkan dulu. 7 kali 6 kali 5, 4, 3, 2, sampai kalikan 1. Dibagi 5 faktorial kita jabarkan. 5 dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, dari bentuk pembagian ini kita bisa coret yang sama. Yang sama adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang di atas kita coret. Kemudian di bawahnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga kita coret. Oke, sisanya di sini itu adalah 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi 7 faktorial dibagi 5 faktorial itu sama dengan 42. Nah, sekarang kita akan menganalisis soal permutasi dan kombinasi. Oke. Yang pertama di sini ada kasusnya, dari 3 siswa di sekolah akan dipilih 2 siswa sebagai pemain bulu tangkis, yaitu sebagai pemain pertama dan pemain kedua. Berapakah cara pemilihannya? Kemudian kita bandingkan di kasus sebelahnya, yaitu kasus kedua. Dari 3 siswa di sekolah akan dipilih 2 siswa sebagai pemain bulu tangkis. Berapakah cara pemilihannya? Nah, di sini sudah jelas sekali ya. Karena di sini kasus sebelah kiri, kasus pertama itu memperhatikan urutan, yaitu ada pemain pertama dan pemain kedua. Sedangkan sebelah kanan atau kasus kedua ini hanya mengambil 2 siswa dari 3 siswa sebagai pemain bulu tangkis dan tidak ada syaratnya ya, tidak ada ketentuannya. Jadi jelas bahwa ini adalah permutasi. Kemudian kasus kedua adalah kombinasi. Nah, sekarang kita akan analisis dengan pencacahannya. Oke, kita misalkan 3 pemain itu adalah A, B, dan C. 2 pemain yang didapatkan dari A, B, dan C ini ya, artinya akan menjadi pemain pertama dan pemain kedua. Yang pertama, misal ya, yaitu A dan B. Artinya A ini pemain pertama, B pemain kedua. Oke, kita balik A dan B ini menjadi B, A. Oke, berarti artinya B ini pemain pertama dan A ini pemain kedua. Berarti sudah ada 2 cara. Selanjutnya, pasangan berikutnya adalah B, C. Oke, B ini adalah pemain pertama, C adalah pemain kedua. Sekarang kita balik, C, B. C ini adalah pemain pertama, B adalah pemain kedua. Berarti kita sudah mendapatkan 4 cara. Oke, pasangan selanjutnya adalah A dan C. Oke, A ini pemain pertama, C pemain kedua. Kemudian kita balik, CA, C adalah pemain pertama, A pemain kedua. Jadi pasangan-pasangan yang mungkin kita dapatkan di sini ada 6 cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Nah, sekarang kita akan menganalisis pencacahan untuk kasus kombinasi atau kasus kedua ini. Oke, kita akan misalkan 3 pemain tersebut adalah A, B, dan C. Kita akan ambil 2 pemain tanpa ada ketentuan pemain pertama dan kedua. Oke, A, B itu sama artinya dengan BA karena tidak ada ketentuan. Berarti ini sudah 1 cara. Kemudian BC itu sama dengan CB. Berarti ini sudah 1 cara lagi. Berarti sudah 2 cara kita dapatkan. Oke, yang terakhir AC sama dengan CA. Oke, mohon maaf, CA ya. AC sama dengan CA. Berarti sudah 3 cara yang kita dapatkan. Nah, untuk kasus ini kita mendapatkan 3 cara pemilihan pemain bulu tangkis. Nah, sekarang kita akan analisis dengan rumus permutasi. Oke, rumusnya adalah NPR atau permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, N itu sama dengan 3. Oke, tempat kita milih adalah 3 pemain. Kemudian banyaknya pilihan itu 2. Yang kita pilih adalah 2. R adalah 2. Jadi kita substitusi ke rumus. N-nya ganti dengan 3. P kemudian R-nya ganti dengan 2 sama dengan N faktorial ganti dengan 3 faktorial dibagi N min R
tutup kurung, berarti 3 dikurangi 2 tutup kurung faktorial. Oke. Nah, kemudian di sini 3 faktorial dibagi ya. 3 dikurangi 2 1 faktorial, maka kita sederhanakan di sini. Karena 1 faktorial adalah 1, maka 3 faktorial dibagi 1 adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita sederhanakan atau kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6 cara. Nah, kalau kita analisis dengan rumus permutasi. Nah, sekarang yang di sebelahnya kita akan analisis dengan rumus kombinasi. Oke, di sini kombinasi adalah NCR atau kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N min R tutup kurung faktorial. Oke, mohon maaf, di sini tanda serunya 1 ya, bukan 2. Ini juga seharusnya di sini tanda serunya 1 bukan 2. Oke, sekarang kita mengganti N-nya. N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 2. Bahwa kita mengambil 2 siswa dari 3 siswa. Berarti unsur yang kita pilih adalah 3N, kemudian banyak yang kita pilih adalah 2R ya. Nah, sekarang kita substitusi ke rumus. Kita ganti N-nya dengan 3, kemudian 3C, R-nya ganti dengan 2, sama dengan N ini kita ganti dengan 3 faktorial dibagi R-nya kita ganti dengan 2 faktorial buka kurung N min R 3 kurang 2 tutup kurung faktorial. Oke, sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial, kemudian 3 kurang 2 1 faktorial. Nah, karena 1 faktorial adalah 1, maka di sini penyederhanaannya adalah 3 faktorial itu adalah 3 dikalikan 2 kalikan 1, 2 faktorial adalah 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 adalah 6, atau di sini 2 kali 1 ada di atas, kemudian 2 1 di bawah kita coret, maka di sini hasilnya adalah 3 cara. Jadi analisis dengan pencacahan maupun dengan analisis rumus, baik itu permutasi dan kombinasi, menghasilkan jawaban atau hasil yang sama. Baiklah, sekian video kali ini terkait dengan permutasi dan kombinasi. Semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar.